Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita awali doa pagi hari ini dengan membaca Amsal pasal 13. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hadikan. Dari buah mulutnya, seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bawa hatimu menyembah kepada Tuhan, bahwa hidupmu menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita satukan hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Itu adalah anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat segalanya yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Dan saat ini kami mau memuji, menyembah Engkau, mempersembahkan sesuatu yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Satu hal yang kami rindu, Kau hadir bersama-sama dengan kami, Kau bersukacita bersama-sama dengan kami Tuhan. Bahkan lawatan-Mu Kau curahkan bagi setiap kami.
Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit saat ini Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan saja yang kami muliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Sama-sama kita katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered all, I give you every day. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender all, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath
of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Biarlah pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Saudara semenit 2 menit untuk bersaat teduh, merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Berapa banyak perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu. Berapa banyak pertolongan-pertolongan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu. Berapa banyak mujizat-mujizat yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kebaikannya, kemurahannya, bahkan kesetiaannya kekal untuk selama-lamanya. Berapa banyak Bapak Saudara yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Mari biarlah pagi hari ini angkat suaramu dengan segenap hatimu. Angkat tanganmu menyembah Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang baik. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Ucapkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini Bapak Saudara. Bukan karena rutinitas, bukan karena kebiasaan kita, tetapi semua ini karena Tuhan, karena kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan, Kau yang tak pernah tinggalkan kami. Kami ingin bersujud menyembah Engkau dalam setiap hidup kami. Biarlah itu hanya untuk Engkau Tuhan. Jangan sampai Tuhan kami keluar dari jalur-Mu. Jangan sampai kami keluar dari rancangan-Mu Tuhan. Dan kami mau hanya mengikut Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan
pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah, agar indah bagi-Mu. Agar indah, agar indah bagi-Mu. Mari Engkau menjadikanku indah untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, Mari semua menyembah Tuhan. Gak ada yang berdiam diri. Kita rasakan hadirat yang penuh setiap kita. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi meninggikan Engkau.
Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah, memuji, mempermuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan semuanya ini berkenan pada Tuhan, yang menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan dengar firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami, urapi kami Tuhan, terutama hamba-Mu Tuhan yang akan bawa firman-Mu. Biar kami semua Tuhan layak Tuhan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah suci dan kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Amin. Terima kasih Bu Yensun. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada pagi ini. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Bapak Ibu semua? Saya berdoa semua kita sehat dalam perlindungan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu, yaitu hari Selasa yang lalu, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengambil satu tema Allah Maha Kuasa. Saya mengambil dari Mazmur 146 ayat 8. Nah hari ini, saudara, saya akan menyambung, yaitu di dalam ayat 9. Mari kita membaca sekali lagi di dalam Mazmur 146 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Allah Maha Kuasa, bagian yang kedua ya. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu, yaitu tanggal 10 Oktober ya, saya menyampaikan dari ayat yang ke-8. Saya review sebentar bagaimana Allah yang Maha Kuasa sungguh-sungguh menjanjikan saudara membuka mata orang yang buta, baik secara jasmani maupun secara rohani. Lalu kemudian Tuhan yang kedua menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tertunduk apakah karena penderitaan, masalah, karena ada doa-doa yang belum terjawab, saudara, membawa kita mengalami satu kehidupan yang tertunduk. Dan yang ketiga, Tuhan mengasihi orang benar. Ya, saudara-saudara sekalian, itu adalah bagian yang pertama yang saya sudah sampaikan. Nah, hari ini kita akan fokus melihat pada Mazmur 146 ayat 9. Saudara, mari kita melihat dari Mazmur 146 ayat 9, bagaimana kemahakuasaan Allah sungguh-sungguh saudara disertai dengan satu janji dan satu kekuasaan untuk dikatakan menjaga orang-orang asing. Tuhan menjaga orang-orang asing. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan satu nasihat, satu perintah yang sangat penuh dengan kebajikan, yaitu kepada orang Israel, jika menjumpai ada orang asing, ya, ada orang-orang yang miskin, maka izinkan mereka untuk mengambil saudara buah ya di pohon-pohon yang misalnya kalau mereka panen, maka saudara orang-orang Israel ini diperintahkan untuk tidak mengambil buah dari pohon itu sampai bersih, gitu ya. Sisakanlah untuk siapa? Untuk orang asing, untuk orang miskin. Demikian juga dikatakan kalau mereka menuai gandum ya atau jelai, maka jika ada cecerannya, udah nggak usah diambil lagi. Ya, cecerannya itu diperuntukkan jika ada orang-orang asing atau orang-orang miskin mau mengambilnya, silahkan. Saudara, saya melihat ya bagaimana perintah ini merupakan satu perintah yang sangat berbelas kasihan kepada orang-orang asing yang mungkin baru pindah dari negeri yang lain atau dari kota yang lain. Orang itu bisa jadi sudah bukan orang Israel, ya, karena kalau orang Israel mereka akan terima dengan baik gitu ya, mereka pasti bisa bekerja. Tapi kalau orang-orang asing, saudara-saudara sekalian, kemungkinan tidak semudah itu untuk mendapatkan satu kehidupan yang layak atau pekerjaan ya. Itu sebabnya saudara, Tuhan memberikan perintah seperti itu. Nah, kita bisa melihat bagaimana contoh daripada orang asing yang datang dari negeri Moab masuk ke Bethlehem. Ya, siapa namanya saudara? Bisa catat di chat room. Siapa namanya? Orang asing, seorang perempuan ya, saya kasih clue.
yang datang dari negeri Moab masuk saudara ke Bethlehem. Ada yang bisa menjawab saudara siapa namanya? Naomi, Ruth ya. Naomi masih orang Israel, tapi kalau Ruth dia adalah menantu dari Naomi ya. Thank you jawabannya Dewi, Ibu Tanti, Ibu Selvi, Bu Lydia ya. Jadi saudara kita bisa melihat inilah yang dialami oleh Ruth. Karena Ruth sebagai seorang walaupun perempuan Moab, tapi sudah dia pernah tinggal bersama dengan Naomi, mertuanya orang Yahudi ya, yang pernah meninggalkan Bethlehem di tengah kelaparan, masuk ke Moab, sampai kemudian dikatakan suaminya Elimelech meninggal, 2 anaknya dikawinkan dengan 2 perempuan Moab, masih tinggal lagi 10 tahun, sampai 2 anak lakinya mati juga, dan akhirnya Naomi kembali ke Bethlehem. Nah, 2 menantunya yaitu Orpa dan Ruth ingin ikut semuanya masuk ke Bethlehem. Tapi di tengah perjalanan, saudara Naomi betul-betul menegaskan bahwa nggak usah ikut aku ya, karena aku nggak punya anak laki-laki lagi yang bisa dikawinkan kepada mereka, itu kebiasaan orang-orang Yahudi ya. Dan juga saudara, dia udah nggak punya apa-apa lagi untuk bisa menghidupi 2 menantunya yang adalah orang asing ini. Nah, saudara, lalu kemudian Orpa sambil menangis minta diri dan meninggalkan sang mertua. Tetapi Ruth, dia bersikeras untuk tetap mengikuti sang mertua masuk Bethlehem. Nah, saudara, disinilah kita bisa melihat ya, bagaimana Ruth mengetahui janji Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga orang-orang asing. Dan dia sebagai orang asing, orang Moab, betul-betul saudara dia melakukan bagiannya, dia cerdik, dia tahu, saudara, walaupun dia nggak bisa nih bekerja kepada orang Israel, apalagi orang Moab, orang Amon, keturunannya dikatakan sampai keturunan yang ke-10, nggak boleh nih bersekutu dengan orang Israel. Nah, kita lihat saudara ya, apa yang dilakukan oleh Ruth ketika sudah sampai saudara di Bethlehem. Apakah Ruth penuh dengan keluh kesah, lalu kemudian dia menyesali saudara untuk masuk ke Bethlehem bersama dengan mertuanya? Tidak ya. Coba kita membaca saudara di dalam Ruth pasal yang kedua, ayat yang kedua. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi jelas di sini, saudara, Ruth, alasan Ruth yang meninggalkan Moab, ya, padahal dia sudah punya keluarga di sana, ada ayah dan ibunya, dan menurut sejarah tradisi saudara, Ruth ini adalah seorang keturunan bangsawan di Moab ini, seorang yang kaya raya. Itu sebabnya kalau dia sampai meninggalkan Moab, berarti harus ada satu alasan atau motivasi yang sangat kuat untuk membuat Ruth mau meninggalkan kekayaannya, meninggalkan sanak saudaranya, orang tuanya, dan mengikuti sang mertua. Saudara, dia nggak punya anak juga, Ruth nggak punya anak ya. Jadi janda muda dan janda yang sudah tua, tidak punya kekayaan apa-apa. Naomi berkata, aku masuk ke Moab dengan tangan yang penuh. Sekarang aku pulang dengan tangan yang kosong. Saudara menyadari hal itu, kita bisa melihat bahwa satu-satunya kemungkinan yang sangat kuat, alasan yang kuat, membawa Ruth masuk, saudara, ikut kepada mertuanya Naomi ke Bethlehem adalah karena cintanya, kasihnya kepada Allah Israel. Dia mau setia sampai akhir, tidak terpengaruh dengan keadaan. Dia orang asing, dia nggak mungkin bisa bekerja di tanah Israel, dan saudara-saudara dia tahu dia tidak akan bisa diterima begitu saja di sana.
dia nggak bisa bekerja, ya ada harga yang harus dibayar untuk bisa mengikuti Naomi masuk ke Bethlehem. Tapi lihat saudara, Ruth mengambil satu manfaat dari janji Allah kepada orang-orang asing, ya. Itu sebabnya dia pergi ke ladang untuk memungut, saudara, ya, bulir-bulir jelai. Persatu kita bisa melihat Ruth memilih tidak pergi ke ladang gandum. Ya, gandum itu makanan utama orang Israel. Sudah orang yang hidup di negeri 4 musim, itu makanannya gandum ya, bukan padi. Padi itu untuk kita yang hidup di 2 musim. Nah, saudara, di bawah kualitas dari gandum itu namanya adalah jelai, yang biasa dimakan saudara oleh orang-orang yang miskin, bukan orang-orang kaya, ya orang-orang miskin, dan juga seringkali diberikan untuk binatang. Nah, Ruth tahu diri ya, dia pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai yang jatuh berceceran. Ya, sudah, ini luar biasa sekali. Dia merendahkan diri sebagai orang asing, dia mengambil sudah bulir-bulir jelai yang jatuh, dikatakan di belakang orang yang murah hati. Ya, nah, kenapa murah hati? Kembali sudah karena sudah ada perintah Tuhan ya di dalam Taurat untuk orang-orang Israel ini memperhatikan orang-orang asing. Dan dikatakan Ruth ini melakukan dengan sangat rajin, ya, sampai tidak kebetulan pemilik daripada ladang itu Boas sedang mengawasi para penyabit ya, para pekerja-pekerja. Dan ketika melihat Ruth, dia bertanya kepada pegawainya, siapa ini? Oh, ini adalah perempuan Moab ini, yang pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Sudah minta izin untuk memungut dan mengumpulkan jelai, bulir-bulir jelai yang jatuh. Dia terus mengikuti para penyabit perempuan. Dia datang dan terus sibuk, ya, sampai matahari terbenam dia tidak berhenti. Nah, saudara, kita bisa melihat ya bagaimana apa yang dilakukan oleh Ruth sebagai orang asing betul-betul sangat dihargai saudara oleh Boas. Ya, jadi kita bisa melihat sampai kemudian Boas memanggil dan berkata kepada Ruth, kita bisa lihat dalam Ruth pasal 2 ayat 8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut bulir, memungut jelai ke ladang lain. Nah, ya udah di sini aja. Tidak usah engkau pergi dari sini, tapi tetaplah dekat dengan pengerja-pengerja perempuan. Ya, jadi saudara, kita bisa melihat bagaimana Boas sebagai pemilik ladang yang sangat luas ini betul-betul menjalankan hukum Taurat. Saudara, salah satu perintah yaitu untuk memperhatikan orang-orang asing. Ya, jadi kita melihat, coba kita lihat ayat 11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku, ya, ketika Ruth mengatakan, aduh, mengapa aku ini mendapat belas kasihan daripada Boas ini ya, sehingga Tuhan memperhatikan aku. Coba kita baca dulu ayat 10 ya, Stephen, baca ayat 10. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku itu mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Ya, dia tahu diri nih, aku ini cuma orang asing, tapi betul-betul mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, memperhatikan aku. Lalu ayat 11 dikatakan, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu, bapamu, tanah kelahiranmu, serta pergi ke suatu bangsa yang tidak engkau kenal. Ayat 12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Wow, luar biasa saudara ya. Saya mengangkat
kisah Rut ini untuk kita bisa meneguhkan satu janji kemahakuasaan Allah dengan menjaga orang-orang asing. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah orang-orang asing di sekeliling kita? Saudara, tentu bukan lagi berdasarkan suku bangsa ya, tetapi orang-orang asing mungkin adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang belum menerima keselamatan. Dia masih hidup dalam kegelapan. Nah, saudara, kita juga mau mengaplikasikan ayat ini untuk kita juga menjaga, untuk kita juga berbuat baik kepada orang-orang asing, orang-orang yang mungkin kita tidak kenal. Ya, bisa juga asing buat kita adalah karena dia berbeda suku bangsa, atau berbeda tanah kelahiran, atau berbeda asal, ya, dia bukan orang Indonesia. Nah, seringkali dengan isu SARA ya, nah karena berbeda suku bangsa, berbeda agama, berbeda ras, kemudian saudara berapa banyak terjadi satu pertikaian, ya, satu permusuhan. Padahal sudah kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan betul-betul memiliki satu janji untuk sungguh menjaga orang asing. Saudara-saudara sekalian, sebagai warga negara Indonesia, saya ya dan sebagian besar orang-orang dari suku keturunannya mungkin bukan orang asli ya, pribumi asli. Saya bukan orang Jawa asli atau Sunda ya, tapi keturunan Tionghoa. Nah, saudara, mungkin saya juga bisa dianggap orang asing. Tetapi jangan lupa saya lahir di Indonesia. Ya, walaupun mata saya sipit, kulit saya mungkin putih ya, kuning gitu ya, tetapi saudara Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya jika kita memiliki satu pemahaman yang berbeda, oh ini suku bangsanya lain nih, ini orang asing ini, kita nggak usah dahulukan ini, kita nggak usah kasih kesempatan ya. Jadi saudara-saudara sekalian, maka yang terjadi adalah kemudian memang bisa terjadi rasa tidak diperlakukan tidak adil. Nah, kembali kita lihat kepada firman Tuhan. Bagaimana janji firman Tuhan, Tuhan menjaga orang-orang asing. Apakah saudara merasa diri sebagai orang asing? Atau ada orang-orang asing di sekeliling kita? Dulu di Indonesia ada warga negara Indonesia, ada warga negara asing. Saya warga negara asing cukup lama, saudara, karena kedua orang tua saya, dua-duanya lahir di Tiongkok. Sehingga saya tidak bisa naturalisasi, pindah dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia sebelum usia saya 18 tahun. Ya, karena papa mama saya waktu itu belum WNI. Jadi saya merasa ada hak-hak dari saya yang juga pada waktu itu tidak bisa saya miliki. Contoh salah satu, saya tidak bisa masuk universitas negeri, sudah ya, peraturan dulu saya tahun 80 lulus SMA, nggak bisa masuk universitas negeri. Nah, ya, jadi memang ada privilege, hak-hak istimewa yang tidak diberikan saudara kepada warga negara asing. Nah, kembali saudara kita lihat pada firman Tuhan. Manusia bisa membeda-bedakan, negara-negara bisa membedakan, oh ini orang asing ini. Kalau saudara pergi ke negeri orang lain, ke Australia, ke Amerika, saudara nggak bisa tiba-tiba bekerja di sana. Kalau tiba-tiba orang asing datang ke Amerika, Australia, Kanada, tiba-tiba bekerja, wah betapa kacaunya negara itu, bagaimana orang-orang dari negeri itu sendiri, bukan? Nah, itu sebabnya mungkin sudah kalau tujuannya mau bekerja, harus ada alasan yang lain yang bisa menguatkan. Apa contohnya? Oh, orang itu kuliah, ya sekolah, sehingga sekolah sambil bekerja. Tapi melulu hanya bekerja, tidak mungkin akan diberikan izin, kecuali saudara dipanggil secara khusus, saudara seorang yang sangat ahli, sangat dibutuhkan, dan betul-betul pemerintah sangat membutuhkan, pemerintah yang asing itu sangat membutuhkan keahlian saudara. Nah, kira-kira pandangannya sebetulnya ada kesamaannya, tapi saudara sekali lagi, mari kita melihat bagaimana Allah yang Maha Kuasa menjanjikan untuk menjaga orang-orang yang asing. Ada di sekeliling kita juga orang-orang asing yang sangat sulit mencari pekerjaan,
yang juga mungkin sangat sulit, saudara, untuk sekolah dan sebagainya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara sekalian, apa yang kita bisa bantu, kita lakukan. Apakah orang itu mungkin sedang sangat kekurangan sampai nggak bisa makan, ya? Contohnya seperti Ruth ini, ya, menghargai karena benar-benar saudara orang-orang Israel ini mau menjalankan perintah Tuhan. Ruth dibiarkan untuk memunguti bulir-bulir jelai yang berjatuh. Nah, sekarang kita melihat saudara bagaimana kemahakuasaan Allah juga dinyatakan dengan satu janji, yaitu masih di dalam Mazmur 146 ayat 9 ya, yaitu Tuhan menjanjikan akan menegakkan anak-anak yatim. Ya, saudara, anak yatim didefinisikan adalah seorang anak yang tidak lagi memiliki bapak. Ya, sementara piatu, anak piatu tidak memiliki ibu. Nah, biasanya kalau bapaknya meninggal, ibunya masih bisa bertahan biasanya. Itu sebabnya mungkin saudara-saudara sekalian anak yatim lebih banyak ya daripada anak piatu. Kalau sudah nggak punya ibu, biasanya bapaknya nggak lama kawin lagi soalnya. Itu sebabnya kita mendengar istilah, oh dia anak piatu, mungkin lebih jarang ya daripada anak yatim. Nah, kalau anak yatim piatu, udah nggak berbapak, tidak beribu. Nah, saudara, Tuhan juga menjanjikan bagaimana Dia menegakkan anak yatim yang sudah tidak memiliki ayah lagi. Saudara, seorang anak yang dilahirkan tanpa kasih sayang daripada seorang ayah, wah, itu bisa menjadi satu masalah ya ketika dia dewasa. Nah, tidak memiliki kasih sayang seorang ayah bisa alasannya karena dari kecil misalnya ayahnya meninggal dunia. Atau bisa juga karena terjadi perceraian ya, sehingga anak ini dibesarkan oleh seorang ibu single parent. Atau bisa juga ayahnya ada, saudara di rumah tidak bercerai, tetapi tidak menjalankan perannya. Ya, itu generasi tanpa ayah. Jadi saudara ayahnya sibuk kerja, nggak ngurusin anak sama sekali, tidak menjadi teladan dalam hidup. Nah, Bapak Ibu, kalau ada orang-orang seperti itu, seringkali bisa terganggu. Saya tidak berkata selalu ya, itu tergantung juga faktor yang lain. Dia bisa mencari Tuhan dengan segenap hati, dia punya komunitas yang baik ya, sehingga itu bisa mengisi kekosongan daripada seorang anak yatim. Nah, di dalam Alkitab, saudara, kita membaca bagaimana kisah seorang anak yatim yang menjadi murid daripada Paulus, menjadi seorang hamba Tuhan. Namanya siapa, saudara? Saya bisa jawab juga di chat room. Murid Paulus ya, gampang sekali lah ya. Murid Paulus, dia tidak memiliki bapak lagi nih, dan dia dibesarkan, ya betul Selvia, dibesarkan oleh nenek dan ibunya, ya, Timotius. Coba kita membaca dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, jadi ini Paulus sedang berbicara kepada Timotius. Ya, thank you Doni juga menjawab. Benar, Saudara, Timotius walaupun tidak terang-terangan dikatakan bahwa Timotius itu anak yatim, ayahnya keturunan Yunani, ibunya saudara keturunan Yahudi ya. Tetapi ada banyak penafsir berkata bahwa Timotius ini ya dibesarkan saudara ayahnya sudah meninggal dunia ya, yang orang Yunani, sehingga dia bisa disebut sebagai seorang anak yatim. Tapi bagaimana saudara sebagai seorang anak yatim, Timotius sungguh-sungguh mendapatkan satu asupan rohani yang sangat bagus sekali, yaitu dari neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Kalau di sini ada ibu-ibu yang menjadi nenek, ya saudara mungkin memiliki cucu yang sudah tidak lagi berayah, berarti cucu saudara yatim piatu, yatim ini ya. Atau saudara punya anak
sudah tidak lagi memiliki bapak, apapun alasannya ya. Maka saudara, biarlah kita juga tidak rasa minder, tidak rasa rendah diri, tapi kita percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak membuang anak yatim. Ya, Tuhan mengasihi, bahkan dikatakan Tuhan menegakkan anak yatim. Bagian kita, saudara, jika kita juga melihat ada anak-anak yatim di sekeliling kita, mari kita juga berbelas kasihan kepada mereka. Kita bisa membantu anak-anak yatim, apakah kalau mereka kekurangan, saudara, untuk pendidikan, kita bisa membantu saudara menyekolahkan. Atau jika ada anak yatim, saudara, dia kekurangan dalam hal sandang pangan, kita juga bisa menolong anak-anak yatim. Sekarang kita melihat, saudara, kemahakuasaan Allah yang ketiga. Dijanjikan juga untuk menegakkan janda. Ya, Tuhan menegakkan janda. Bapak Ibu Saudara sekalian, janda yang seperti apa ini ya? Nah, coba kita lihat dulu satu contoh janda yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat 1 sampai dengan ayat 2. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Hambamu, suamiku sudah mati. Berarti dia udah janda ini. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi saudara, ini contoh yang dicatat dalam perjanjian lama, bagaimana seorang janda, suaminya, seorang hamba Tuhan ya, seorang pelayan Tuhan, sudah mati. Dan kita nggak tahu apakah matinya meninggalkan hutang, atau saudara, karena suaminya mati, sehingga tidak mendapatkan penghasilan lagi, sehingga ibu itu, janda itu berhutang kiri kanan ya, sampai penagih hutang datang karena dia nggak bisa bayar untuk mengambil kedua orang anaknya menjadi budaknya. Ya, zaman dulu gitu, saudara, kalau nggak bisa bayar utang, anaknya diambil untuk dijadikan budak. Nah, disitulah saudara janda ini datang untuk minta tolong kepada Elisa. Elisa tanya balik, kamu punya apa? Ya, jadi saudara, ini juga satu gambarannya kalau jemaat ataupun siapa saudara ya, ada teman-teman kita yang punya hutang ini. Nah, kita tanya balik, kamu punya apa? Apa yang ada padamu? Apa yang bisa dijual? Ya, jangan dipertahankan, lebih baik cepat-cepat beresin itu hutangnya. Jangan saudara tinggal di rumah yang besar, mobilnya masih angsur, tapi hutang semua. Aduh, sulit tidur ya. Lepaskan apa yang ada padamu. Ini juga menjadi satu prinsip ya bagi saudara yang masih hidup di dalam hutang piutang ini. Jadi jangan saudara kemudian hidupnya tidak tenang, dikejar-kejar hutang, sementara saudara nggak mau lepaskan. Ada rumah, ada aset ya yang saudara bisa jual, sehingga hutang-hutang itu bisa segera dibereskan. Apa yang ada padamu? Janda ini kasihan sekali, dia bilang nggak punya apa-apa lagi, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Tapi inilah janji firman Tuhan, bagaimana Tuhan menegakkan janda. Nabi Elisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong janda yang miskin ini, ya, udah hidupnya dalam kesesakan, 2 anak lakinya mau diambil untuk ganti sudah membayar hutang, dan kita bisa melihat mujizat saudara yang Tuhan kerjakan ketika janda ini taat. Ya, lalu Elisa, kalau saudara baca selanjutnya ya, janda ini disuruh minta botol-botol kosong. Ingat saudara, bukan minta minyak loh ya. Botol kosong yang udah nggak kepake. Minta pertolongan yang tidak memberatkan lah, kira-kira kayak begitu ya. Minta botol-botol kosong sebanyak mungkin, kumpulkanlah, lalu kemudian masukkanlah ke dalam botol kosong itu buli-bulimu yang berisi minyak itu, dimasukkan ke dalam botol ya. Dan janda itu sangat taat saudara. Ini walaupun kedengarannya sangat mustahil, gimana buli-buli yang berisi minyak diisi ke botol-botol kosong, gimana? Pasti nggak cukup kan? Tetapi inilah saudara mujizat
secara keuangan Tuhan bisa lakukan. Ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita mau taat ya, dan kita benar-benar saudara melakukan bertindak. Dan janda ini dibantu oleh anak-anaknya menuangkan, dan ajaib sekali, minyak itu tidak habis-habisnya. Sampai ketika semua botol kosong udah keisi minyak, berhenti, sudah minyak itu nggak ada lagi. Dan dia datang kepada Elisa, lalu bertanya, semua botol ternyata udah berisi dengan minyak ini, puji Tuhan. Lalu Elisa berkata, Pak, juallah semua minyak itu dijual, bayarlah hutangmu, hiduplah dari kelebihan. Jadi ini satu prinsip, saudara tidak boleh hidup menanggung hutang, ya. Nah, kalau Tuhan sudah berkati, sudah nggak boleh sudah berkat yang saudara terima itu untuk sudah bermewah-mewah, tapi nggak mau bayar utang, nggak boleh. Seperti yang Elisa katakan, kamu sudah diberkati kan sekarang, Tuhan memberikan keajaiban kan. Nah, sekarang jualah minyak itu dan hiduplah dari kelebihannya. Ya, kalau saudara lihat itu, coba di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, kita bisa melihat ya, di dalam ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, Elisa berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anak. Kenapa ada banyak anak Tuhan, saudara, tidak menjalankan perintah ini? Dia biarkan aja hutangnya numpuk, ya, yang nggak mau bayar utang, dipending terus, ya. Sementara ketika dia terima penghasilan, dia bekerja, dia makan juga dari hasil pekerjaannya, sisanya dia tidak mau bayarkan hutang-hutangnya, dia hidup bermewah-mewah. Wah, ini saya merasa bahwa ini adalah satu kekeliruan, kesalahan. Saudara, Tuhan memberkati, sudah bayarlah hutang-hutang saudara. Ya, hiduplah dari kelebihan. Jangan ingin kelihatan, wah, saya kalau bayar utang nanti saya kurang duitnya, nanti saya kelihatan nggak punya. Saudara, hiduplah di dalam perintah Tuhan, hiduplah apa adanya, ya. Nanti Tuhan akan melimpahkan berkat, saudara akan ditinggikan kembali oleh Tuhan. Nah, yang terakhir, kita melihat saudara janji firman Tuhan, kemahakuasaan Allah, yaitu Tuhan membengkokkan jalan orang fasik. Ya, seperti ini, seperti dikontraskan saudara dengan Mazmur 146 ayat yang ke-8, ya. Ketika firman Tuhan berkata dalam Mazmur 146 ayat 8, yaitu Tuhan mengasihi orang benar. Ya, jadi kepada orang benar Tuhan mengasihi. Coba sekarang lihat ayat 9-nya, tetapi kepada orang fasik, jalan orang fasik dibengkokkannya. Siapa sih saudara orang fasik? Orang fasik adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan. Orang-orang yang tidak mau tahu terhadap perintah Tuhan. Ada perintah Tuhan, dia sudah tahu, tapi dia tidak mau melakukan. Dia sombong, dia angkuh, dia merasa bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri, nggak usah Tuhan, Tuhan. Saya nggak mau, udah nggak usah rohani-rohanian. Pokoknya saya bekerja, saya melakukan apa yang saya bisa. Nah, orang fasik, orang yang tidak mau melibatkan Tuhan dalam hidup. Bahkan orang fasik bisa menghina, saudara, kesalehan orang benar. Sebabnya, coba kita melihat, saudara, ya, bagaimana Tuhan membengkokkan jalan orang fasik. Saya ingin mengambilkan satu contoh orang fasik, yaitu Raja Asyur. Seorang Raja Asyur, ya, yang bernama Sanherib. Kisah ini sudah bisa dapatkan dalam Yesaya pasal 37. Saudara, bagaimana Raja Sanherib ini sangat sombong sekali. Dia menantang orang Israel. Dia berkata bahwa aku ini selama ini nggak pernah terkalahkan. Terhadap bangsa apapun, aku pasti menang. Nah, sekarang udah kamu menyerahkan diri aja, ya. Dan Raja Sanherib ini betul-betul sudah sangat menghina dan meremehkan sekali orang-orang Israel, dan pada waktu itu sedang dipimpin oleh Raja Hizkia. Raja Hizkia sangat ketakutan, menerima surat ancaman itu, dia bawa kepada Tuhan. Ya, kekuatannya dibandingkan dengan Raja Asyur memang
sangat-sangat tidak sebanding. Tapi Raja Hizkia menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Dan betul-betul dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa, dia mohon pertolongan. Dan sungguh-sungguh inilah janji firman Tuhan. Tuhan yang menegakkan orang benar, Tuhan menolong orang benar. Dan Tuhan membengkokkan jalan orang fasik. Apa yang dialami saudara oleh Raja Asyur dan tentaranya yang sangat banyak? Mari kita melihat ayat yang terakhir kita baca ya. Yesaya 37, kita membaca di ayat 33. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini, tidak akan menembakkan panah ke sana, juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai, tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Lalu di ayat 34 dikatakan, melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 35, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku. Ya, karena Tuhan sendiri dan oleh karena Daud hambaku. Ayat 36, keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnya. 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Apa yang dilakukan oleh Raja Asyur, tentaranya 185.000 mati, malaikat menyerang, kemungkinan besar kena tulah, saudara ya. Nah, penyakit mati semuanya. Ayat 37, sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Nineve. Pada suatu kali, ketika ia sujud menyembah dalam kuil Nisroh, Allahnya, maka Adramele dan Sareser, yaitu anak-anak yang membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tengah Ararat dan sebagainya. Saudara, kebenaran firman Tuhan digenapi. Bagaimana Tuhan membelokkan jalan orang fasik. Ada orang berpikir kalau saya melakukan kefasikan, kejahatan secara tersembunyi, secara terorganisir, ya, wah nggak akan ketahuan dah, nggak mungkin ketahuan. Tapi ini sudah kemahakuasaan Allah. Tuhan bukan saja menegakkan saudara janda-janda miskin, yatim piatu, menolong orang-orang benar, tapi jalan orang fasik akan dibengkokkan. Sehingga pada akhirnya jika tidak bertobat sungguh-sungguh menuju kepada kebinasaan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar dari Mazmur 146 ayat yang ke-9. Bagaimana Tuhan mau benar-benar menolong, menjaga orang-orang asing. Kalau ada orang asing rasa terbuang, terserulah kepada Tuhan. Tuhan menjaga orang asing, Tuhan menegakkan anak yatim, Tuhan menegakkan para janda, dan Tuhanlah yang akan berperang. Dia akan membengkokkan jalan orang fasik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sekolah, kuliah, ke toko, berdagang, ke kantor, atau menuju keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Tuhan sertai tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan, persembahan yang kami tabur, itu juga wujud ucapan syukur kami diberkati Tuhan. Kami juga memberkati pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita, menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata, amin.